Pemirsa, sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam ditangkap polisi saat patroli malam di sejumlah titik rawan di kota Depok, Jawa Barat. Patroli ini sebagai antisipasi kejahatan usai masa PSBB di kota Depok. Tim Jaguar Polres Metro Depok menyisir sejumlah kawasan rawan kejahatan jalanan di kota Depok, Jawa Barat. Hasilnya petugas mendapati sekelompok pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam jenis keris. Mereka diduga akan melakukan keributan yang diduga berawal dari saling ejek. Dari situ kita interogasi para remaja tersebut, mereka mengakui bahwa mereka ingin membalas dendam kepada pengendara lain yang tidak dikenalnya. Karena di sekitaran Jembatan Mampang, mereka dihadang dan dipukul belakang punggungnya. Mereka mencari pengendara yang tidak dikenalnya. Guna menghindari amukan warga sekitar, petugas membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Limo untuk menjalani proses hukum. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan 2 orang bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi akibat keluarga tersangka dan warga menghalangi saat penangkapan. Kericuan mewarnai penangkapan tersangka oleh polisi di daerah Pasar Gaung, Kecamatan Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Keluarga tersangka serta warga melawan penangkapan saat polisi menggerebek tempat perjudian yang juga dijadikan tempat peredaran narkoba. Akibat kericuan, anggota polisi dari Polsek Lubuk terluka di bagian kepala akibat lemparan batu. Saat kericuan terjadi, 2 tersangka narkoba berhasil kabur dengan kondisi tangan terborgol. Sebelum kericuan terjadi, polisi menggerebek warung yang dijadikan tempat judi sekaligus tempat peredaran narkoba. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga menemukan 9 paket narkoba jenis sabu serta bong. 2 tersangka yang kabur saat ini diburu polisi dari Polsek Lubuk. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pedagang makanan mengamuk saat dirazia petugas Pol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Pedagang yang berjualan di bahu jalan membuang makanan hingga berserakan di jalanan. Pedagang makanan ini mengamuk saat terjaring razia petugas Satpol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Pedagang makanan ini ditertibkan petugas karena berjualan di bahu jalan di sekitar alun-alun Bojonegoro, Jawa Timur. Tak terima ditertibkan, pedagang makanan justru membuang dagangannya hingga berserakan di jalanan. Sebelum menertibkan, petugas Satpol PP sudah beberapa kali memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada para pedagang yang melanggar. Namun teguran yang diberikan sering diabaikan. Kita patroli bersama antara jajaran Polsek terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan, di trotoar. Selain di seputaran alun-alun Bojonegoro, petugas juga menertibkan pedagang lainnya yang berjualan di trotoar maupun bahu jalan di sejumlah jalan protokol kota Bojonegoro, Jawa Timur. Penertiban sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2015 tentang larangan berjualan di bahu jalan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, penipuan pernikahan sesama jenis yang dilakukan secara agama menggegerkan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Identitas pelaku terbongkar setelah digugat cerai suaminya. MT lelaki asal Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan MH suaminya sendiri ke Polres Lombok Barat akibat penipuan pernikahan sesama jenis. Berawal dari perkenalan di media sosial, MT dan MH saling jatuh hati hingga akhirnya memutuskan menikah secara agama pada 2 Juni lalu. Namun pernikahan mereka hanya seumur jagung setelah identitas MT terbongkar dan digugat cerai suaminya. Sekarang saya tanya, kamu tahu dirimu laki-laki? Ya. Terus siapa yang mengajak nikah? Mukhlisin. Mukhlisin. Ya. Kamu setuju nikah dengan dia? Awalnya sih enggak, saya pernah bilang saya nggak mau nikah, kita jalani aja dulu. Pernah saya bilang saya juga mau putus sama kamu, saya bilang, tapi dia bilang dia mau bunuh diri. Dia tahu berarti kamu itu laki-laki? Iya, dia tahu saya laki-laki, tapi dia ngomong di sana di sini dia tidak tahu kalau saya laki-laki.
Awalnya memang tidak tahu berarti? Awal ketemuan memang dia tidak tahu saya laki-laki. Di saat saya datang ke rumahnya, saya dipaksa untuk sama dia. Sementara itu, MH tidak mau ditemui awak media karena shock dengan kejadian yang dialaminya. Laki-laki yang datang melaporkan tindak pidana penipuan di mana yang bersangkutan telah menikahi orang yang diduga perempuan namun kenyataannya laki-laki. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan terlapor atau tersangka ini memang mengakui bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki. Untuk perkaranya sendiri sudah kita terima, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pasal penerapannya. Untuk sementara kita kenakan pasal penipuan. Akibat perbuatannya, saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polres Lombok Barat dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah bagi orang tua yang memakaikan perhiasan kepada putra-putrinya tanpa pengawasan. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang bocah dijambret saat asik bermain petak umpet bersama teman-temannya. Tanpa disadari, gadis berusia 6 tahun diintai oleh pelaku penjambretan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya di Jalan Rambutan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat korban lengah, pelaku mengendarai sepeda motor bernomor polisi B6098ZMD langsung melancarkan aksinya. Dari pengakuan korban, pelaku sempat menakut-nakuti korban. Dan ketika perhatian korban teralihkan, pelaku langsung menjambret kalung emas korban seberat 3 gram. Sebelumnya udah ngikutin bolak-balik. Mungkin lihat situasi aman dulu. Pas udah sepi, dia pura-pura deketin anak saya, bilang di lehernya ada ulat gitu. Ada ulat, terus anak saya diam, langsung ditarik kalungnya. Langsung pergi. Pasca kejadian ini, korban trauma. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin siang mengamuk saat pembagian bantuan langsung tunai atau BLT tahap kedua. Syaiful Amri, Kepala Desa Penggalian, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini mengamuk karena warganya tidak kunjung dipanggil-panggil saat pembagian BLT di kantor pos kota Tebing Tinggi. Sementara itu, petugas menilai aksi sang kepala desa justru memperlambat pembagian BLT kepada warga. Dana BLT sebesar Rp600.000 ini merupakan pencairan tahap kedua yang diberikan pemerintah untuk warga yang terdampak COVID-19. Sementara itu, ratusan warga desa Caringin, Kabupaten Bogor yang antre di kantor pos Caringin untuk mencairkan dana bantuan sosial tahap kedua mengabaikan jarak pencegahan penularan virus corona. Antrean warga di depan kantor pos Caringin di Jalan Bocimi, Caringin, Kabupaten Bogor. Ratusan warga ini antre untuk mencairkan bantuan sosial tahap kedua. Meski tidak saling berdesakan, antrian ratusan warga ini mengabaikan jarak pencegahan penularan virus corona. Minimnya petugas membuat antrian ini tak mengikuti fase PSBB proporsional secara parsial di Kabupaten Bogor yang mulai berlaku sejak 5 Juni lalu. Sementara itu, Bareskrim, ya pemirsa, hari pertama beroperasinya kembali sektor industri dan jasa di Jakarta, penumpang KRL membludak. Informasinya usai jeda.